Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Agustina Damanik dengan NIM 230416003 Program Studi Sistem Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang skripsi yang berjudul dengan rancangan bangunan aplikasi monitoring kesehatan berbasis Android dengan integrasi IoT, di mana pada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara real-time melalui perangkat pintar. Banyak masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam memantau kondisi tubuh seperti detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen karena keterbatasan waktu maupun akses ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini merancang aplikasi monitoring kesehatan berbasis Android yang terintegrasi dengan perangkat IoT menggunakan sensor MAX 30102 dan FreeBase Real-Time Database agar pengguna dapat memantau kondisi kesehatannya secara mudah, cepat, dan dari jarak jauh. Dan untuk perumusan masalah, peneliti ini berfokus pada 3 permasalahan utama, yaitu 1. Perangkat IoT mampu membaca suhu tubuh, detak jantung, dan saturasi oksigen. Dan yang kedua, mengintegrasikan data sensor ke cloud database secara real-time. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan aplikasi Android yang dapat menampilkan hasil monitoring dan memberikan peringatan apabila kondisi pengguna berada di luar batas normal. Dan batasan masalah, penelitian dibatasi pada pengguna ESP32, sensor MAX 30102, dan DS18B20. Komunikasi melalui Wi-Fi, aplikasi Android minimal versi 8.0. FreeBase Real-Time Database sebagai penyimpanan data, serta hanya memantau suhu tubuh, detak jantung, dan kadar oksigen tanpa melakukan diagnosis penyakit. Dan tujuannya yaitu penelitian bertujuan menghasilkan perangkat IoT yang mampu membaca parameter kesehatan secara akurat, membangun aplikasi Android untuk menampilkan data monitoring, serta menguji keberhasilan integrasi sistem melalui dari pembacaan sensor hingga visualisasi data pada smartphone. Dan untuk manfaatnya itu, sistem ini diharapkan membantu pengguna memantau kesehatan secara mandiri, memudahkan keluarga maupun tenaga medis melakukan pemantauan jarak jauh, serta menjadi media penerapan ilmu sistem informasi, IoT, dan pengembangan aplikasi Android bagi peneliti. Dan landasan teorinya terdapat teori, yaitu teori topik peneliti. Peneliti didukung oleh beberapa teori utama, yaitu IoT sebagai teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet sehingga data sensor dapat dikirim secara otomatis. Dan ESP32 sebagai microcontroller yang memiliki koneksi Wi-Fi dan Bluetooth sehingga cocok digunakan pada sistem monitoring kesehatan. Sensor MAX 30102 untuk mengukur detak jantung dan saturasi oksigen menggunakan metode Portability Swarmography atau PPG. Sensor DS18B20 sebagai sensor suhu digital yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Android Studio sebagai platform pengembangan aplikasi Android untuk menampilkan data monitoring. FreeBase Real-Time Database sebagai data cloud yang mampu melakukan sinkronisasi data secara real-time sehingga aplikasi selalu menampilkan informasi terbaru. Dan untuk yang bab ketiga, perancangan sistem, yaitu perancangan sistem terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware yang terdiri dari sensor MAX 30102, sensor DS18B20, dan microcontroller ESP32 untuk membaca data kesehatan pengguna. Dan yang kedua yaitu cloud database menggunakan FreeBase Real-Time Database sebagai media penyimpanan dan sinkronisasi data secara real-time. Dan yang ketiga yaitu terdapat aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna yang menampilkan data kesehatan, status perangkat, serta notifikasi ketika parameter kesehatan berada di luar batas normal. Selain itu, sistem perancangan menggunakan alat kerja sebagai berikut. ESP32 melakukan inisialisasi sensor dan koneksi Wi-Fi. Sensor membaca suhu tubuh, detak jantung, dan kadar oksigen. Data diproses kemudian dikirim ke FreeBase dalam format JSON. Aplikasi Android mengambil data secara real-time dari FreeBase dan menampilkannya kepada pengguna. Sistem memberikan notifikasi apabila kondisi kesehatan terdeteksi tidak normal. Database FreeBase menggunakan struktur NoSQL dengan identitas penggunaan sebagai node utama yang menyimpan nilai suhu tubuh,
detak jantung, saturasi oksigen, saturasi kesehatan, dan waktu pengukuran. Dan bab keempat yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem, tahap implementasi dilakukan pada dua bagian utama, yaitu implementasi perangkat keras dan aplikasi Android. Implementasi hardware, perangkat dirakit menggunakan ESP32 yang dihubungkan dengan sensor MAX 30102 melalui komunikasi 12C pada poin GP1021 dan GPI O22, sedangkan sensor DS18B20 dihubungkan ke GPI 04 dengan resistor pull-up. Program pada Arduino IDE digunakan untuk membaca data sensor kemudian mengirimkannya ke FreeBSD melalui jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir yaitu implementasi aplikasi Android. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Android Studio dengan manfaat FreeBSD Real-Time Database sebagai sumber data. Event listener FreeBSD digunakan agar setiap perubahan data pada server dapat dilakukan secara langsung ditampilkan pada aplikasi tanpa perlu melakukan refresh. Dashboard aplikasi menampilkan suhu tubuh, detak jantung, saturasi oksigen secara real-time, serta memberikan peringatan apabila parameter kesehatan berada di luar batas normal. Sekian dari hasil penjelasan video saya tentang skripsi yang saya buat. Bila ada tutur kata yang salah atau belibet, saya mohon maaf. Terima kasih.